Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam kerjasama bangun guna serah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Yunwidia Stuti bersama rekan saya, Ida Nurfarida. Jadi langsung saja nggih kita bahas yang latar belakangnya. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala dalam mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama yang strategis antara pemerintahan dengan pihak swasta atau investor untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana beserta fasilitasnya. Salah satunya melalui kerjasama bangun guna serah atau build, operate, and transfer. Keberhasilan investasi yang dilakukan investor dalam kegiatan penanaman modal, khususnya pada perjanjian bangun guna serah, yang merupakan suatu alternatif pembiayaan dalam kegiatan penanaman modal, terletak pada sejauh mana negara memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi tersebut. Jadi di dalam latar belakang tersebut ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu tentang bagaimanakah perlindungan terhadap investor dalam kerjasama bangun guna serah, sama yang kedua apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor dalam hal terjadi pemutusan secara sepihak perjanjian kerjasama bangun guna serah. Selanjutnya untuk penjelasannya atau pembahasannya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ida, monggo. Terima kasih. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor dalam kerjasama bangun guna serah, hal ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin kepastian hukum berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal mulai sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, perlindungan hukum terhadap investor juga tercantum atau diamanatkan dalam ketentuan pasal 14 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap penanaman modal berhak mendapatkan kepastian hukum, kepastian hak, dan perlindungan hukum. Apabila kita melihat isi dari ketentuan pasal tersebut yang di dalamnya terdapat prinsip umum di mana pemerintah menjamin investor dalam setiap kegiatan penanaman modalnya, termasuk dalam kegiatan penanaman modal melalui perjanjian bangun guna serah, sehingga sudah selayaknya investor berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana tertera dalam pasal tersebut. Yaitu hal ini mengandung arti bahwa yang pertama, dalam kepastian hak di sini pemerintah memberikan jaminan kepada investor bahwa ia merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas lahan sehingga investor dapat menjalankan kegiatan penanaman modal dan menikmati hak-haknya tanpa gangguan tuntutan dari pihak manapun yang akan mengganggu dan mengakibatkan terhentinya pekerjaan proyek tersebut. Kemudian kedua, investor berhak atas kepastian hukum di mana pemerintah memberikan jaminan kepada investor untuk menjadikan hukum dan ketentuan undang-undang sebagaimana landasan utama, baik dalam bertindak maupun memberikan kebijakan apabila terdapat gangguan dan atau hambatan terhadap pelaksanaan penanaman modal. Dan ketiga, yang dimaksud dengan kepastian perlindungan ialah jaminan yang diberikan pemerintah kepada investor dalam setiap kegiatan menanamkan modalnya, termasuk dalam hal terjadi gangguan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan pengaturan terhadap kegiatan penanaman modal yang dalam pelaksanaannya terdapat sengketa di antara pemerintah dan investor, termasuk apabila investor merasa dirugikan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana tercermin dalam pasal 32 ayat 1
Undang-Undang Penanaman Modal, di mana langkah pertama, investor dapat mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan hukum pemerintah dengan diselesaikan terlebih dahulu melalui cara musyawarah dan mufakat. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat diajukan melalui pengadilan. Pengajuan ganti rugi di sini merupakan sarana dalam memberikan perlindungan kepada investor atas kerugian yang dialaminya, di mana investor telah kehilangan hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh investor dalam hal terjadi pemutusan secara sepihak perjanjian kerjasama bangun guna serah. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa peraturan yang memberikan pengaturan mengenai ketentuan pemutusan suatu perjanjian, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pasal 1266 Junto 1338 ayat 2 KUH Perdata, menyatakan bahwa pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya, atau jika terdapat alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pemutusan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memintakan pemutusan kepada hakim. Kedua, berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian dapat dilakukan apabila penanam modal melakukan kejahatan korporasi yang dapat merugikan negara setelah adanya pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan mendapat putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah memberikan sanksi atas pelanggarannya dengan dilakukannya pengakhiran perjanjian atau kontrak kerjasama. Ketiga, berdasarkan pasal 236 ayat 2 Junto pasal 237 pasal 237 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa pemutusan dapat dilakukan apabila mitra kerjasama, yang dalam hal ini investor, terlambat dan atau tidak membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah dalam setiap tahunnya sampai 3 kali berturut-turut, atau belum memulai pembangunan dan atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, kecuali dalam hal keadaan force majeure. Selain itu, terdapat suatu jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4/YUR/PDT/2018 yang menetapkan bahwa apabila dalam pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak mengandung suatu perbuatan yang sewenang-wenang dengan melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beretikat baik dalam perjanjian sehingga dapat merugikan salah satu pihak, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kaidah hukum yang tercermin dalam jurisprudensi tersebut dapat diterapkan terhadap pemutusan perjanjian secara sepihak yang terjadi dalam praktek yang dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian bangun guna serah yang dilakukan pemerintah secara sewenang-wenang, sehingga tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh investor sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya dan telah kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dalam perjanjian bangun guna serah apabila tidak dilakukan pemutusan perjanjian, dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar pemerintah melakukan perbuatan hukum atas perbuatannya yang telah memutus perjanjian secara sepihak dengan sewenang-wenang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.